Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Emosi Ibu Hamil. Setiap pagi Prilly harus merasakan mual-mual yang begitu luar biasa. Namun, dia tidak pernah menunjukkan raut wajah kesal ataupun marah. Prilly justru merasa bersyukur dapat merasakan gejala kehamilan ini. Meskipun itu semua membuat dia harus melatih rasa sabarnya. Seperti yang telah dibicarakan oleh Zoya, bahwa akhir pekan mereka akan pergi bersama. Prilly dan Coco tengah bersiap-siap. Mereka akan memakai kaos couple berwarna kuning corn. Pakaian yang pernah mereka beli saat bulan madu. Prilly menyiapkan baju suaminya, sementara Coco masih berada di dalam kamar mandi. Hingga beberapa saat kemudian, pria itu keluar dengan handuk seutas pinggang. Saat Coco melewati Prilly, tiba-tiba ibu hamil itu mengendus bau tak sedap. Dia mengerutkan hidung menatap Coco yang berjalan ke arah ranjang. Sementara Prilly baru saja menggantungkan kimononya. "Kak," panggil Prilly, membuat Coco menghentikan langkah. Setiap hari pria itu selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri dan berusaha untuk mengurangi temperamennya. Sebab ia sadar diri bahwa menghadapi ibu hamil itu gampang-gampang susah. Ia seperti yang ia lihat pada saudara kembarnya. Mereka kerap dibuat kesal, tetapi sebisa mungkin selalu menuruti apapun kemauan istri-istri mereka. "Iya sayang, ada apa? Kamu butuh sesuatu?" jawab Coco. Dia mengibaskan rambutnya yang basah, lalu menghampiri Prilly yang berdiri tak jauh darinya. Namun, beberapa langkah lagi Coco tiba di hadapan Prilly. Gadis itu langsung mengangkat tangan untuk menghadang suaminya. "Stop, jangan mendekat lagi." Mendengar itu, tentu membuat Coco langsung mengerutkan keningnya. Sementara kedua tangan pria itu sudah terbuka, ingin merengkuh pinggang Prilly. "Loh, kenapa sayang? Ada yang salah sama aku?" tanyanya keheranan sambil menurunkan tangan dengan gerakan lemas. Tidak biasanya Prilly menolak seperti ini. "Badan kamu kok bau aneh sih, Kak? Aku tidak suka," ujar Prilly, mengungkapkan ketidaksukaannya. Dia mengibas-ngibaskan tangan di depan hidung, mulai merasa mual dengan aroma tubuh Coco. Pria itu mengendus-ngendus tubuhnya sendiri. Seharusnya wangi sih, kan dia baru saja selesai mandi. Akan tetapi, kenapa Prilly malah bicara seperti itu? "Bau apa maksudmu sayang? Aku tidak bau kok, kan aku habis mandi." "Tapi kamu bau, Kak. Kamu mandi pakai apa tadi?" Prilly mulai menutup hidung dengan kedua jarinya. Karena aroma aneh itu terus menguar, membuat dia semakin pusing. "Aku pakai sabun yang kamu berikan sayang. Kan sebelumnya sabun di kamar mandi habis." Setelah mendengar penjelasan itu, Prilly pun masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Coco yang tampak cenguh. Ibu hamil itu mengecek aroma sabun yang baru mereka beli, dan ternyata aromanya sama. Prilly langsung melangkah ke arah wastafel karena kembali mual-mual. Sementara di luar sana, Coco dibuat kalang kabut. Dia menyusul Prilly yang kembali muntah-muntah. Padahal tadi dia sudah baik-baik saja. "Sayang, kok muntah-muntah lagi?" ujar Coco sambil memijat tengkuk Prilly. Namun, ibu hamil itu justru mengusir suaminya dengan isyarat tangan, tidak tahan dengan aroma tubuh Coco. Menyadari itu, Coco langsung menghela nafas panjang. Dia menjauh dari tubuh Prilly sampai gadis itu benar-benar tenang. "Kak, lebih baik kamu mandi lagi deh. Tapi jangan pakai sabun itu, baunya aneh," kata Prilly dengan nafas terengah-engah. Kemudian dia mengelap pinggiran mulut menggunakan tisu yang tersedia.
Coco sedikit menganga mendengar permintaan istrinya. Namun, membantah pun sepertinya tidak akan mungkin bisa, karena dia tidak mau melihat Prilly kembali muntah-muntah. Baiklah, aku mandi lagi ya. Kamu tunggu saja di sofa, ujar Coco mengalah. Prilly langsung mengangguk, sementara Coco hanya bisa mendesahkan nafasnya. Dia kembali masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini dia tidak memakai sabun, asal digosok saja pakai air, seperti saran dari istrinya. Namun, dia harus kembali menelan kekecewaan, karena Prilly bilang aromanya belum hilang. Yah, mungkin mandi sekali lagi bisa menghilangkan aroma sabun siang ini, gumam Coco, mulai merasa kesal. Karena ular kesayangannya sudah keriput dan kedinginan. Akan tetapi, dia hanya memiliki keberanian untuk mengumpat di belakang. Prilly menunggu dengan tatapan bosan. Bahkan karena saking lamanya, dia sampai disusul oleh Eliana. Tok tok tok. Kak Pril, apakah kalian masih lama? Tanya El setelah mengetuk pintu kamar bercat putih itu. Maaf El, Kak Coco masih mandi, jawab Prilly sedikit berteriak. Mendengar jawaban itu, El langsung menautkan kedua alisnya. Tanpa berkata apapun lagi, dia kembali menghampiri seluruh keluarganya yang sudah berkumpul di halaman rumah. El, apa katanya sayang? Prilly masih mual-mual, tanya Zoya ketika sang anak datang. El menggelengkan kepala. Kak Coco masih mandi. Saat itu juga pikiran semua orang dewasa langsung mendadak berkelana. Ketika Coco keluar bersama Prilly, semua orang langsung melayangkan tatapan pada sepasang suami istri itu. Pasalnya, mereka sudah menunggu hampir 1 jam lamanya. Tetapi yang ditunggu-tunggu malah asyik bercinta dalam pikiran mereka. Coco pun merasa heran dengan tatapan penuh selidik itu. Dia mengerutkan kedua alis, lalu bertanya, "Kalian kenapa? Kok menatap kami seperti itu?" Mendengar itu, tentu membuat semua orang saling pandang satu sama lain. Sementara Di, yang sudah pegal menggendong putri kecilnya, langsung menyeletuk. Kita mau berangkat jam berapa? Tanganku sudah sangat pegal, karena menunggu hampir 1 jam. Coco melirik arloji di pergelangan tangannya. Pada saat itu juga, ia tersadar bahwa ia dan Prilly sudah terlambat dan membuat semua orang menunggu. Dia langsung berubah gelagapan, merasa tak enak dengan anggota keluarganya yang lain. Ah, maaf, tadi ada masalah sedikit, makanya aku terlambat. Masalah apa yang kamu hadapi sampai mandi lama sekali? Tanya Bi dengan tatapan meledek. Sementara di samping Coco, Prilly sudah menggigit bibirnya. Bi, Mommy, kapan kita akan berangkat? Kenapa lama sekali? Tanya Amanda pada ibunya, Jenny, memotong ucapan Coco yang hendak menjawab pertanyaan bizar. Dan rengekan itu berhasil menghentikan perdebatan tidak penting ini. Karena detik selanjutnya, Ken langsung menyuruh semua anak serta cucunya masuk ke dalam mobil. Kita berangkat sekarang sayang. Ayo semuanya masuk ke dalam mobil masing-masing, ucap Ken. Sementara Gloria tidak mau turun sama sekali dari gendongannya. Ada 5 mobil yang tersedia untuk keluarga inti serta beberapa pengasuh yang ikut serta. Amanda, kesini, ucap Jenny sambil meraih tangan putri bungsunya. Namun bocah cantik itu menolak sebab dia ingin bersama kakeknya. Tidak Mom, aku mau ikut mobil Grandpa saja. Hei, Grandpa sudah ada onti kecil, timpal Anek yang melihat putrinya keras kepala. Karena selalu saja merebutkan kasih sayang Ken bersama Gloria. Padahal kurang sayang apa dirinya pada Amanda? Aku akan duduk di belakang,
Amanda masih teguh pendirian. Namun kali ini Anek tidak bisa bertoleransi lagi. Dia segera menggendong putri bungsunya untuk masuk ke dalam mobil. Tak peduli Amanda terus merengek dan memarahinya. Berhenti merengek atau Dedi tinggal di rumah, tegas Anek yang membuat Amanda langsung bungkam seketika. Dia melipat tangan di depan dada dengan bibir yang mencekik. Inilah yang ia tidak suka dari sang ayah. Selalu pilih-pilih dalam memenuhi keinginannya. Jangan keras kepala lagi ya, Dedi tidak suka, sambung Anek dengan suaranya yang terdengar memelan. Namun air muka Amanda justru semakin memerah. "Mommy!" teriak Amanda dengan tangis yang pecah. Sementara Jenny hanya bisa menghembuskan nafas kasar, lalu mengamku tubuh si kecil. Sebenarnya, Anek tidak tega melihat Amanda yang terisak-isak seperti itu. Tetapi jika selalu menuruti apapun keinginan Amanda, yang ada gadis kecil itu akan bersikap manja. Amanda bilang mau jalan-jalan, kenapa tidak mau diam? "Nanti kamu tidak bisa main loh," ujar Jenny, berusaha mendiamkan sang anak. Di saat mobil sudah mulai melandas meninggalkan halaman mansion. Tak hanya mengundang perhatian sang ibu, tangis Amanda pun membuat kakak sulungnya mengalihkan pandangan. "Benar apa kata Mommy, adik kakak kan pintar, jadi tidak boleh menangis lagi," ujar Zial, ikut menenangkan Amanda. "Tapi Dedi nakal," seru Amanda sambil sesenggukan, dan tak luput menunjuk tubuh ayahnya yang duduk di kursi kemudi. "Itu karena Amanda duluan, kenapa tidak mau mendengarkan apa kata Dedi?" timpal Anek. "Dedi, diam!" Bocah yang berusia 7 tahun itu berteriak. Karena merasa kesal, sang ayah selalu menimpali ucapannya. Padahal dia sedang marah. "Makanya dia jadi anak baik, nanti Dedi juga baik." "Dedi? Loh, apa yang dikatakan Dedi itu benar." "Dedi jangan ngomong terus, ndak pusing," rengek Amanda, agar sang ayah tidak kembali bicara. Mendengar itu, akhirnya Anek pun kicap, menelan kembali semua kalimat yang hendak diucapkannya. Dia merasa lucu sendiri jika sedang berdebat dengan sang anak. Apalagi Amanda dikenal cerewet jika di dekat orang-orang yang ada di sekitarnya. Lain dengan Cornelius yang selalu asik sendiri dengan dunianya. "Li, kamu sedang apa?" tanya Anek pada putranya yang duduk di sebelah. Sedari tadi pria kecil itu sibuk memainkan ponselnya. "Aku sedang menghubungi pacarku, Dad," jawab Cornelius dengan enteng. Tak sadar jika jawabannya membuat jantung sang ayah hampir copot. Bersambung.